Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Api yang diduga akibat kebocoran tabung gas LPG itu menghanguskan belasan kamar kos dan juga rumah warga. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap salah satu bangunan rumah di Jalan Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang, membuat api terus merambat ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bahkan kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit. Api pertama kali diketahui terlihat dari atap salah satu bangunan yang dijadikan rumah kos. Diduga kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg dari salah satu kamar kos menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Kalau dia menurut cerita ini tuh dari bawah Kang Soma ya, kalau salah ketemu. Dari bawah terus ke atas api, ke atas langsung. Itu kontrakan kos-kosan. Yeah. Selain menghanguskan belasan kamar kos, api juga meluluh lantakan sejumlah kontrakan petak dan rumah warga. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting AC, sebuah bus terbakar di halaman parkir Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut. Api menghanguskan sebuah bus antar kota antar provinsi di halaman parkir Terminal Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Saat terbakar, bus dalam kondisi mesin mati dan sedang ditinggal supir. Diduga api muncul akibat korsleting AC pada bus. Menurut saksi, api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian badan bus. Bingung ya, api dapet saya lari ke sana. Mau tahu apa kalau kita apa saya kurang jelas, Mas. Apa dari tengah, bagian tengah? Iya, dari tengah ya. Dari situ. Bagian atas atau bawah? Dari atas. Dari atas. Atas tapi tengah. Yang nyalanya dulu. Dalamnya itu, dalam situ dulu. Kira-kira bagian apa tuh, Bang? Itu apa namanya? AC atau? Iya, AC ya. Tapi Petugas damkar yang tiba membutuhkan waktu setengah jam untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Tengkorak, Buleleng, Bali. 2 orang pengendara sepeda motor tewas di tempat. Nasib tragis dialami bapak dan anak yang tewas dalam kecelakaan beruntun di jalur Tengkorak di Jalan Raya Denpasar Singaraja, Bali pada Selasa sore kemarin. Kecelakaan melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor. Kejadian bermula saat mobil yang diduga tidak menguasai medan menyambar sepeda motor yang dikendarai oleh seorang bapak bersama anaknya yang berusia 14 tahun. Mobil kemudian oleng ke kiri, kemudian menyerempet 2 kendaraan lainnya. Kaget, bisa dibilang kaget, membanting setir, lanjut kecelakaan beruntun dengan Avanza putih di depannya dan Avanza hitam di depannya lagi. Kini mobil dan motor yang terlibat kecelakaan diamankan di Polres Buleleng untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Buleleng, Bali, Pandey Wismaya, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut sembako dan barang elektronik terjun ke laut di Pelabuhan Melabuh, Aceh. Semua barang bawaan tercebur ke laut, sementara sang sopir selamat. Truk sembako dan barang elektronik ini terjun ke laut setelah sebelumnya oleng dan hilang kendali. Insiden ini sempat membuat penumpang kapal dan warga sekitar Pelabuhan Melabuh, Aceh panik. Seluruh sembako dan box barang elektronik pun hanyut tidak bisa diselamatkan. Diduga insiden ini lantaran sopir salah jalur dan gelombang tinggi. Truk tersebut salah jalur dari jembatan Peri sehingga truknya terjun ke laut. Hingga saat ini truknya sudah tidak diketahui lagi. Usai kejadian, sejumlah nelayan di sekitar Pelabuhan Melabuh mencoba peruntungan mengumpulkan barang elektronik dan sembako yang tenggelam. Menurut para nelayan, mereka nekat mengambil barang yang terjun ke laut setelah mendapat izin dari pemilik truk.
Dari Melabuh Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki bermuatan 9 ton minyak goreng terguling. Diduga truk terguling karena tidak kuat menahan beban saat parkir. Truk tangki ini terguling saat hendak menyuplai minyak goreng ke toko agen di Jalan Masjid Abidin, Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga truk bermuatan 9 ton minyak goreng ini terguling karena beton penutup saluran air jebol, sehingga tidak kuat menahan beban saat parkir menurunkan muatan. Pemilik toko pun memindahkan semua minyak goreng dengan cara manual ke dalam puluhan jerigen. Jalanannya sambungannya sudah pernah dicor, cuman ambles lagi, nggak kuat. Bang, ini rencana minyaknya ini mau disalurkan ke mana, Bang? Bagaimana? Ke masyarakat sekitar. Kita Sudah ada beberapa jerigen yang ngantri, masyarakat sekitar. Truk tangki minyak ini berasal dari Marunda, Jakarta Utara. Sementara proses evakuasi truk menggunakan mobil derek. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan fakta diduga ada pejabat Kemendak yang bermain sebagai mafia minyak goreng. Pemberian persetujuan ekspor kepada 2 perusahaan ditengarai sebagai penyebab mahal dan juga langkanya minyak goreng. Kasus kemahalan dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa bulan terakhir perlahan mulai terkuak. Penerbitan persetujuan ekspor dalam kurun waktu 1 Februari hingga 20 Maret 2022 ditengarai menjadi salah satu penyebab penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng. Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Meskipun tidak disertai penetapan tersangka, Kejaksaan telah menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng ke tahap penyidikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan ditemukannya fakta hukum ada dugaan gratifikasi dalam penerbitan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan kepada 2 anak usaha perusahaan kebutuhan rumah tangga dan makanan. Penerbitan persetujuan ekspor 2 perusahaan ini dinilai bertentangan dengan hukum karena belum memenuhi syarat distribusi minyak goreng sesuai kewajiban pasar domestik. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI Maret lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan alasan kelangkaan minyak goreng. Lutfi mengakui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali, yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada 2, yaitu Undang-Undang pasal, kalau tidak salah saya, Undang-Undang nomor 7 dan Undang-Undang nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan-spekulan ini. Meskipun sempat mengaku sudah mengantongi sejumlah target nama yang akan diungkap, namun belum juga terungkap. Lutfi berdalih sudah menyerahkan nama-nama itu ke polisi. Temuan Kejaksaan Agung tentu menjadi tantangan bagi Lutfi dan Kementerian Perdagangan karena membongkar borok dari dalam dan diduga ada pejabat Kemendak yang bermain di mafia minyak goreng. Tim Liputan iNews melaporkan. Langka dan tingginya harga minyak goreng membuat Presiden Joko Widodo geram. Selain memberikan penjelasan tentang berbagai kesulitan yang tengah dihadapi, Jokowi juga meminta pembantunya di jajaran kabinet menunjukkan empati kepada masyarakat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Sementara itu pemirsa, imbas kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax, banyak warga beralih ke Pertalite yang harganya dinilai lebih murah. Akibatnya stok Pertalite di sejumlah SPBU di Bali dan Jambi menjadi langka. Demi mendapat bahan bakar minyak jenis Pertalite, kendaraan roda 4 dan roda 2 rela antre berjam-jam di SPBU Jalan Lintas Tengah Sumatera Tebo Jambi.
Hal ini terjadi pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Warga pun beralih menggunakan Pertalite yang harganya dinilai lebih murah. Akibatnya, stok Pertalite di sejumlah SPBU cepat habis. Sebagian warga pun mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite. Kelangkaan Pertalite juga terjadi di sejumlah SPBU di Bali. Banyak SPBU kehabisan stok Pertalite akibat ludes diburu warga. Namun, ketersediaan Pertalite di terminal BBM Depo Pertamina Manggis, Karangasem justru melimpah. Nantinya, Pertalite akan disalurkan ke seluruh SPBU di kawasan ini. Pihak depo mengaku jumlah permintaan Pertalite naik 15% semenjak harga Pertamax dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Stok BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini belum normal. Hal ini menyebabkan terjadinya antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang masih menyediakan solar. BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini masih mengalami kekosongan. Kelangkaan solar menyebabkan sejumlah pengemudi memilih antri di SPBU yang masih menyediakan stok solar. Antrian kendaraan yang ingin mengisi BBM jenis solar masih tampak hingga ke tepi jalan raya. Mereka lebih memilih menunggu di salah satu SPBU yang masih menyediakan solar daripada harus berpindah-pindah mencari SPBU lain yang belum tentu memiliki stok solar yang cukup. Langkanya BBM jenis solar di SPBU di wilayah Sidoarjo ini terjadi sejak Selasa kemarin, yang berimbas pada menumpuknya kendaraan yang antri solar hingga keluar halaman SPBU. Mulai kapan susahnya ini? Mulai kemarin. Oh gitu. Ya. Terus ini baru dapat ini ya? Iya. Baru antri ini ya? Iya. Apa harapannya sebagai pengemudi sekarang? Nggak ada harapan kalau solar ya. Gitu ya? Iya, moga-moga bisa lancar secepat mungkin. Ya. Aslinya saya juga survei di beberapa tempat sekitar sini, antrinya luar biasa. Meski belum ada keterangan resmi dari Pertamina terkait langkanya stok solar di sejumlah SPBU di Sidoarjo, namun pihak pengelola SPBU mengaku pengiriman stok solar dari Depo Pertamina Tanjung Perak, Surabaya terlambat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini tengah mengembangkan wisata religi. Konsep wisata berbasis keagamaan ini saat ini tengah diminati oleh wisatawan karena para wisatawan bisa beribadah dan menambah ilmu pengetahuan sambil liburan. Kemenparekraf bersama Dewan Masjid Indonesia atau DMI menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan wisata religi di Indonesia. DMI menargetkan 90.000 masjid di Indonesia ini akan dijadikan sebagai objek wisata religi. Selain itu, pengembangan wisata religi juga diwujudkan melalui berbagai event, salah satunya melalui penyelenggaraan Musabakoh Azan Pesona Wisata Nusantara tingkat nasional tahun 2022 yang akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Musabakoh Tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh BKP RMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Jadi untuk menampilkan pada remaja-remaja, pemuda-pemuda untuk Musabakoh Tilawatil Quran. Ini potensi wisata yang bisa kita kelola secara betul-betul serius, sehingga ini akan memastikan kita mempercepat akselerasi proses recovery kita, proses kebangkitan. Sementara itu, dalam weekly press briefing, Kemenparekraf juga tengah memperluas penerapan visa kedatangan atau visa on arrival untuk pelaku perjalanan luar negeri di Bandara Internasional Bali dari 23 negara menjadi 42 negara. Upaya ini dilakukan untuk mendongkrak sektor pariwisata Indonesia di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jelang tahun politik, deklarasi dukungan terhadap calon presiden di Pilpres 2024 berlangsung di sejumlah daerah. Salah satunya dukungan kepada Sandiaga Uno oleh ratusan pelaku UMKM di Tangerang Selatan, Banten, dan Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah pelaku UMKM milenial hingga ibu-ibu mendukung Menparekraf Sandiaga Uno maju menjadi Capres Indonesia tahun 2024. Deklarator Sandi Muda Solid Cirebon Enang Juhana mengatakan, Indonesia memerlukan pemimpin yang dapat memulihkan perekonomian bangsa dan juga sosok yang religius. Selain deklarasi, para pendukung dan relawan juga membagi-bagikan ratusan takjil dan sembako kepada warga. Deklarasi dukungan untuk Sandiaga Uno juga digelar di Tugu Situ Gintung, Cirende, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Eka Setiawati yang mewakili ratusan pelaku UMKM menilai Sandiaga Uno telah banyak membuka lapangan kerja kepada masyarakat kecil dan mengurangi angka pengangguran. Pembagian ratusan sembako dan takjil kepada warga juga dilakukan gerbong pecinta Sandi Uno Banten ini. Tim Liputan iNews melaporkan.